Salah seorang pahlawan Islam yang memiliki kemampuan tempur luar biasa adalah Abu Dujana radhiyallahu an. Di Uhud, ia adalah seorang yang tetap setia menemani Rasulullah saat pasukan Islam kocar-kacir dilanda kekacauan. Ia juga termasuk dalam pasukan yang memerangi Musailamah al-Kadzab, dan di sanalah ia menutup perjalanan jihadnya dengan gemilang. Salah seorang pahlawan Islam yang memiliki kemampuan tempur luar biasa adalah Abu Dujana radhiyallahu an. Di Uhud, ia adalah seorang yang tetap setia menemani Rasulullah saat pasukan Islam kocar-kacir dilanda kekacauan. Abu Dujana radhiyallahu an, sahabat Rasulullah dari suku Khazraj, yang membuat Rasul menangis. Selain terkenal gagah berani di medan perang, Abu Dujana juga merupakan sosok yang sangat protektif terhadap dirinya dan keluarganya terhadap perkara haram. Suatu waktu, selesai sholat subuh bersama Rasulullah, Abu Dujana selalu terburu-buru pulang dan tidak mengikuti doa bersama Rasulullah. Karena Rasul heran, akhirnya Rasulullah menanyakan hal tersebut kepada Abu Dujana. "Wahai Abu Dujana, apakah engkau tidak memiliki permintaan yang perlu engkau panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga engkau sering meninggalkan masjid sebelum aku selesai berdoa?" Lalu Abu Dujana menjawab, "Seperti ini ya Rasulullah, rumah kami berdampingan persis dengan seorang lelaki. Di antara pekarangan rumah milik tetangga kami terdapat satu pohon kurma menjulang. Dahannya menjuntai ke arah rumah kami. Tiap angin bertiup di malam hari, kurma tersebut berjatuhan dan mendarat di rumah kami." "Betul ya Rasul, kami memang keluarga yang tak memiliki apapun. Bahkan anakku sering merasa kelaparan. Saat anak kami terbangun, apapun yang mereka lihat pasti akan mereka makan. Oleh karena itu, setelah sholat kami bergegas pulang. Sebelum anak kami terbangun dari tidurnya, kami kumpulkan kurma tersebut dan mengembalikannya kepada pemiliknya." Abu Dujana kemudian menceritakan bahwa suatu ketika putranya kedapatan sedang memakan kurma yang jatuh dari pohon tetangga. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan kurma yang dimakan dari mulut putranya. "Nak, jangan mempermalukan ayahmu di akhirat ya." Anakku menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air mata karena sangat kelaparan. "Ya Rasulullah, sekali lagi kami berkata kepada anakku, sampai kamu kehilangan nyawamu, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram di dalam perutmu. Aku akan membuang seluruh isi perutmu dan mengembalikannya bersama tanggal lain kepada pemiliknya yang berhak." Mendengar kisah tersebut, Rasulullah SAW pun berlinang air mata dan berjatuhan dengan derasnya. Rasulullah berusaha mencari tahu siapa sebenarnya pemilik kurma yang dimaksud Abu Dujana. Abu Dujana juga mengatakan bahwa pohon kurma itu adalah milik orang munafik. Rasulullah segera berangkat menemui pemilik pohon kurma yang diceritakan Abu Dujana kepadanya. Lalu Rasul berkata, "Bolehkah kamu menjual pohon kurma itu? Saya akan membelinya dengan harga 10 kali lipat dari harga pohonnya. Pohonnya terbuat dari batu pirus, bertahtakan emas merah, dan badannya terbuat dari mutiara putih. Ada bidadari cantik yang tersedia tergantung banyaknya hari yang ada." Rasulullah bersabda kepada lelaki itu, "Saya tidak pernah berdagang dengan sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan ingin dibayar saat ini juga," jawab pria munafik itu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq datang. "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milikmu yang jenis tidak ada di kota ini. Lebih bagus jenisnya," kata Abu Bakar As-Siddiq. "Ya sudah, aku jual," kata si munafik dengan kegirangan. "Bagus, aku beli," jawab Abu Bakar.
Setelah mereka setuju, Abu Bakar menyerahkan pohon kurma itu segera kepada Abu Dujannah. Rasulullah kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang akan menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi itu, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujannah. Sedangkan si munafik berjalan mendatangi istrinya lalu menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumah kita. Aku tetap yang akan memakannya terlebih dahulu, dan buah-buahannya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun." Malamnya saat si munafik tertidur dan bangun di pagi harinya, tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah posisi menjadi berdiri di atas tanah milik Abu Dujannah, dan seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon itu tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat pohon asal tumbuh itu saat ini rata dengan tanah. Ia keheranan tiada tara. Hikmah yang kita petik dari kisah ini adalah kehati-hatian para sahabat menjaga diri dan keluarganya dari makanan yang haram. Kemudian pohon kurma yang berpindah posisi itu adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang langsung dirasakan oleh sahabatnya Abu Dujannah. Dan atas kesabaran dan dia atas kehati-hatian dalam memakan makanan yang haram, maka Abu Dujannah pun hidup dengan nyaman. Subhanallah.